Banyakan orang ngelihat dai bicara di gereja atau masuk ke tempat peribadatan umat lain, ribut panas. Ntar dulu, lihat sebelum kita marah, kita benar gak marah di tempatnya gitu. Hukum bagaimana, membolehkan atau tidak? Cari tahu. Kalau memang hukum tidak membolehkan, silahkan marah. Tapi kalau hukum membolehkan, ada dengan aturan-aturannya, apalagi yang mau kita ributin? Tafadhal. Kemarin ada yang nitip, kalau orang berdakwah ceramah di gereja, Iya. satu. Kedua nih, kita bawaannya panas orangnya, gitu kan. Kalau ngeliat orang kayaknya kalau ngomong kagak bisa, pokoknya marah-marah mulu gitu. Kalau kita cuman ya bisanya dalam hati aja dah, itu termasuk dakwah. Katanya kalau dalam hati itu dilipat gandain gitu. Baik. Pertanyaan pertama, dakwah di gereja gimana? Ini kembali kepada hukum fikih. Boleh gak kita masuk gereja? Sebelum kita ngomong kita boleh gak masuk gereja, tanya, dia boleh gak masuk masjid kita? Biar ente tahu ya, dalam hukum itu disebut bahwasanya orang non muslim mau masuk masjid itu dibolehkan atas izin dari seorang muslim, sekalipun izin hanya dari seorang muslim. Nggak harus dari ketua masjid, nggak harus dari, hanya ada yang menjamin satu orang, siapapun dari seorang muslim ada jaminan, tafadhal, nggak dilarang. Dan inilah yang dahulu terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir dari Mekah datang ketemu Nabi di masjid. Waktu mereka datang ke Madinah, datang ketemu Nabi di masjid. Bahkan lebih dari itu, rombongan dari Nasara ya datang menghadap kepada Rasulullah SAW, disambut oleh Nabi Muhammad di masjid. Dan di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya masuk waktu sholatnya mereka diizinkan oleh Rasulullah untuk sholat ya di pojokan masjid. Baik, jelas? Baik. Nah sekarang sebaliknya, kita masuk ke rumah peribadatan mereka, boleh gak? Kalau kita masuk untuk beribadah, ya dilarang. Kita masuk untuk beribadah dengan ibadahnya mereka, nggak boleh. Namun beda halnya, kita masuk bukan untuk beribadah dengan ibadahnya mereka, maksudnya beribadah dengan agama mereka, bukan, tapi untuk kepentingan tertentu. Di dalam agama nggak dilarang. Dan ini terjadi oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab tatkala pembebasan, penaklukan Baitul Maqdis. Saat itu yang berkuasa di Baitul Maqdis adalah kaum Nasrani. Kunci-kunci Baitul Maqdis di tangan mereka dan diserahkan saat kemenangan itu kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan Sayyidina Umar keliling melihat Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Terus diajak juga, didampingi oleh pemimpin gereja saat itu, pemimpin Nasrani saat itu, mendampingi Sayyidina Umar bin Khattab ya untuk keliling, dan diantaranya itu masuk ke gereja mereka. Tadi disebutkan. Nah, dan tatkala Sayyidina Umar lagi di dalam gereja mereka ya, masuk waktu sholat, kalau tidak salah waktu sholat asar itu waktu. Maka saat itu digelarkan sejadah, dipersilahkan oleh pihak gereja kepada Sayyidina Umar untuk sholat di dalam gereja. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar menolak. Kenapa menolak? Apakah menolak sholat di situ? Enggak, bukan. Beliau menolak bukan karena alasan dilarang di dalam agama sholat di dalam situ, bukan. Tapi beliau menolak, beliau bilang, saya khawatir kalau saya sholat di sini, datang satu masa umat Islam
akan merebut gereja kalian karena ini udah menjadi tempat sholatnya saya. Paham? Jadi beliau tidak sholat demi maslahahnya pihak gereja saat itu. Nggak sholat di situ, beliau pindah ke tempat lain, dan tempat itu sekarang jadi tempatnya Sayyidina Umar, dibangun masjid. Tapi gereja itu Sayyidina Umar tidak mau sholat di situ demi kepentingan pihak gereja itu, supaya di satu masa nggak diklaim oleh umat Islam bahwa itu tempat sholatnya Umar hingga digusur tuh gereja. Ingat? Paham? Baik. Dari sini kita udah paham bagaimana. Ya orang yang mau masuk gereja untuk menyembah selain Allah ya dilarang. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain nggak dilarang. Nggak dilarang sama sekali. Baik. Ada sedikit ingin saya sampaikan satu kisah. Ya. Ini mungkin kalau bicara hukum sama bahasan tadi udah selesai. Ini sedikit agak bukan melenceng sih, ada kaitannya juga. Kisah kakek saya Habib Salim bin Jindan. Habib Salim dakwah di daerah Sulawesi sampai 3-4 tahun dia tetap di sana. Di antaranya masuk ke daerah Bunaken, dia dirikan masjid di situ dan seterusnya. Masuk di daerah Sulawesi pelosoknya. Satu kali dia bikin, artinya masyarakat situ bikin acara besar, minta Habib Salim ceramah. Kebetulan di masjid agungnya, di masjid besarnya. Nah ini masjid bersebelahan sama gereja. Habib bicara di masjid, bicara tentang apa tahu? Sayyidatuna Maryam binti Imran, kisah kelahiran Nabi Isa sesuai versinya Al-Quran. Ya kita tahu kisahnya sangat indah sekali. Ya kita tahu sangat indah sekali kisah kelahiran Nabi Isa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Usai acara, Habib keluar dari masjid. Begitu keluar, dihadang sama pihak gereja. Yang sama Habib semuanya udah pasang badan. Habib bilang, tenang, ntar dulu, ada apa nih? Kita lihat dulu ada apa. Samperin sama Habib. Pihak gereja bilang sama Habib, Habib, tadi Habib bicara begini cerita. Iya, kenapa? Habib, kita dari pihak gereja pengen minta Habib bicara hal yang sama di gerejanya kita. Ini orang-orang kita nggak pernah dengar kisah kelahiran Maryam binti Imran, kelahirannya Isa sebagaimana